Pinkan Mambo tengah menjadi sorotan setelah donat buatannya menuai kritik dari food vlogger. Donat yang dijual seharga Rp200.000 per kotak itu dinilai terlalu mahal, terutama karena kemasannya yang sederhana. Menanggapi kritik tersebut, Pinkan Mambo mengaku kecewa. Terlebih, usaha ini dijalankan sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Ia menegaskan bahwa perjuangannya membangun bisnis donat bukanlah hal mudah. Mulai dari produksi hingga penjualan, semua dikerjakan sendiri. Pinkan Mambo berharap masyarakat, khususnya para influencer, bisa memberikan kritik yang membangun, bukan justru menjatuhkan atau mematikan semangat pelaku usaha kecil. Kritik tajam ini terasa berat bagi Pinkan Mambo, mengingat usaha donatnya lahir dari tekad untuk bangkit dari berbagai hinaan dan komentar negatif yang kerap ia terima di media sosial. Berawal dari dapur rumah, Pinkan Mambo menggoreng donat secara sederhana hingga akhirnya membangun toko kecil. Bagi Pinkan Mambo, bisnis ini bukan sekadar mencari penghasilan, tapi juga bentuk pembuktian diri. Ia menekankan bahwa kerja keras dan dedikasi seharusnya mendapat dukungan, bukan cemoohan. Kisah Pinkan Mambo yang terus berjuang di tengah kritik ini juga mengingatkan publik pada hebohnya review food vlogger terhadap donatnya yang viral beberapa waktu lalu. Dengan semangat pantang menyerah, Pinkan Mambo ingin menginspirasi orang lain untuk menghargai proses dan memberikan energi positif pada pelaku usaha yang sedang berjuang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah Pinkan, kan aku lihat kan dirimu mempromosikan daganganmu kan lewat live nyanyi gitu kan. Nah ada baiknya nih beli topi ini nih ya. Harganya murce kok ya, isi 50 cuman 20 ribuan kalau nggak salah di marketplace ya. Sama ini nih penutup mulut, ini juga murah ya, nggak sampai 50.000, belasan ribu apa 20.000 nih ini juga ya. Jadi lebih higienis mungkin karena disiarkan secara live ya, karena disiarkan secara live. Jadi kita yang menonton ya, kalau ada sesuatu yang baik kenapa enggak kita kasih tahu. Mungkin Mbak Pinkan nggak tahu ya. Tapi ya ini menurut gue ya, sorry kalau salah, dari semua artis atau influencer yang jualan, menurut gue yang paling mahal itu adalah donatnya Mbak Pinkan. Ya menurut gue sih nggak worth it ya untuk dibeli semua kalangan. Paling ya kalangan-kalangan tertentu gitu, kalangan-kalangan orang kaya. Mungkin orang kaya juga pasti nanya balik, ini emang donat isinya apa? Ingredientnya apa? Kok bisa lo jual harga 200.000? Balik lagi karena ini donat rumahan, donat yang sebenarnya tiap rumah juga bisa bikin sendiri gitu. Dan mungkin para orang tua juga tahu ini ingredientnya apa aja sebenarnya ya, atau mungkin Mbak Pinkan jualannya tuh yang donatnya pakai Wisman, nggak tahu ya bisa apa enggak, makanya kenapa harga dia tuh mahal ya. Kalau alasannya begitu lebih masuk akal kenapa dia jual harga mahal. Dan satu lagi, menurut gue harusnya Mbak Pinkan tuh jangan keras kepala kalau dikasih kritikan. Karena apa, dia tuh jualan baru banget, baru mulai. Yang kritik juga pembelinya dia, yang beli barang lu. Dan kritikannya juga masuk akal kok tentang packaging gitu. Kalau Farida Nurhan bilang ini kayak bukan adonan donat tapi kayak odading, ya lu belajar gitu gimana sih adonan donat yang bener gitu, biar dagangan lu tuh nggak sekedar hype di awal doang. Apalagi dia alasannya kan karena untuk ngidupin anak kan, ya semoga bisa long last. Tapi kalau cara lu begitu cuma bikin sensasi tapi nggak menaikkan kualitas produk lu, ya pasti turun suatu saat nanti. Stop, cukup. Jadi guys, berita yang lagi viral adalah berita Pinkan Mambo. Si Mbak Pinkan Mambo ini viral guys karena dijuluki sebagai orang yang nggak menerima kritikan nih sama netizen-netizen. Dimana akhir-akhir ini si Mbak Pinkan Mambo ini berjualan donat gitu loh. Dan ada salah satu food vlogger, gue gak menyebutkan namanya guys, gue izin gak menyebutkan namanya dulu gitu. Memang si Mbak Pinkan Mambo ini juga salah gitu. Kalau memang orang udah siap untuk berjualan, ya juga harus menerima kritikan gitu. Bukan sekedar jualan terus dia gak mau menerima kritikan gitu. Apalagi tugas dari food vlogger adalah merasakan, menilai, dan juga memberikan pendapat terhadap makanan itu gimana guys. Jadi nggak salahnya si food vlogger ini, bukan salahnya si food vlogger ini. Gua tegaskan sekali, bukan salahnya si food vlogger ini guys. Sebetulnya Pinkan Mambo juga salah tangkep mungkin. Si Mbak Pinkan Mambo ini harusnya menerima kritikan kalau memang si donatnya itu bantet.
bukan masalahnya gimana. Ini donat bukan odading gitu masalahnya. Jadi harus diperhatikan lagi dalam prosesnya. Seharusnya Mbak Pinkan Mambo ini bukan menyerang atau mengasihani diri sendiri dengan mengedarkan, oh ini menghancurkan karir saya, ini seperti itu, bukan seperti itu. Mbak Pinkan Mambo, harusnya kamu memperbaiki gimana caranya donat gua ini dikritik nih sama food vlogger. Gua harus menunjukkan nih, besok gua kirim ulang lah donat-donat yang packagingnya lebih rapi, dari penampilan juga lebih beautiful. Jadi kayak orang tuh lihatnya, oh iya ya donatnya yang gua kritik kemarin ternyata bisa berubah loh, enak banget rasanya, packagingnya juga lebih rapi, gak berminyak gitu. Jadi si Mbak Pinkan Mambo ini harus siap menerima kritik. Kalau lo mau buka usaha juga harus siap menerima kritik, bukan cuma buka usaha gitu loh. Karena lo buka usaha ya nikmati juga customer, gak bisa kan lo nikmati hasil lo sendiri. Harusnya kan orang kan yang mengerti gimana itu donat rasanya gitu. Jadi gue nggak menyalahkan food vlogger ini gitu loh. Emang tugasnya food vlogger itu menilai dan juga memberikan pendapat terhadap sesuatu makanan gitu, bukan lu malah mengasihani diri sendiri, bilang kalau menghabiskan karir saya, menjadi karir saya, mematikan rezeki saya untuk mencari susu anak saya. It's bullshit. Dan itu adalah hal omong kosong karena lu pengusaha, jadi lu siap harus dikritik dengan orang gitu loh. Bukan gue menyalahkan siapapun di sini, cuman kita sebagai orang harusnya tahu lah gitu. Kalau memang lu buka usaha juga harus siap terima kritikan gitu loh. Udah lah, gue sebel. 10 kali lipat donatnya Pinkan itu lebih enak dibandingkan dengan donat-donat yang lain ya. Itu klaimnya Pinkan Mambo, oke? Dan sekarang gue ini mau ngebahas tentang food vlogger yang nge-review donat-donatnya Kak Pinkan dengan mungkin review-review yang kurang bisa diterima oleh Kak Pinkannya sendiri ya. Sebenarnya tuh di sini sah-sah aja. Apapun reviewnya harus diterima dengan baik oleh yang penjual. Kalau menurut gua ya, karena gimana pun lu udah menyajikan suatu barang yang untuk dinikmati sama semua orang dengan harga yang menurut gua kurang worth it, untuk dari kemasan, dari mungkin rasanya gitu ya. Mungkin menurut gua itu kurang worth it dengan harga yang segitu. Karena kenapa? Karena kita bandingin dengan donat-donat yang udah bertengkleng lama, yang udah ada nama ya, udah ada besar gitu. Dan misalnya salah satunya Jeko. Nah, Jeko itu kan udah punya brand nama besar, dan dia itu menyewa satu ruko yang sangat mahal gitu kan. Bahkan dia ada di mall-mall juga gitu kan. Tapi harga jualnya Jeko itu masih standar menurut gua gitu. Jadi masih bisa diterima sama masyarakat manapun gitu. Dan menurut gua kalau misalnya Jeko mau menjual lebih mahal ya menurut gua masih laku ya. Karena itu menurut gua worth it, karena dia ada di suatu mall, dia modal untuk menyewa ruko segala macem. Nah tapi kan beda cerita nih sama Kak Pinkan sendiri. Ini kan kalau menurut gue kan bisa dibilang rumahan ya, karena kan dia menjual di rumah gitu kan, bukan yang menyewa ruko dengan modal biaya yang besar gitu. Nah jadi menurut gue harga 180 atau 200 ribu dengan berapa piece kayak gitu ya, menurut gue kurang worth it kalau menurut gue ya. Tapi ya sah-sah aja, balik lagi ke buyer, ada yang mau beli atau enggak ya enggak. Nah cuman maksud gue di sini adalah kalau memang menurut si Kak Pinkan ini atau si artis manapun gitu ya yang mau menjual suatu produk dengan harga yang lumayan tapi kualitasnya mungkin biasa-biasa aja, alangkah baiknya untuk menerima saran dan kritik yang masuk, walaupun kritikan itu mungkin pedas buat dia gitu ya, mungkin akan pengaruh buruk ke depannya gitu. Tapi alangkah baiknya untuk diterima. Kenapa? Karena supaya ke depan itu bisa lebih baik gitu. Dan kalau masalah harga di sini ya tadi gue bilang itu sah-sah aja. Dia punya nama, dia mau menjual segitu ya bisa-bisa aja gitu.
Ya cuman gue agak-agak kaget sama reaksinya Kak Pinkan ini dengan mengklaim katanya donatnya dia itu 10 kali lebih enak dibandingkan donat-donat yang lain. Dan di sini gue sangat-sangat nggak percaya dan sangat-sangat nggak setuju. Kenapa? Karena semua itu balik lagi selera ya guys ya. Mungkin ada yang suka banget nih sama donatnya Kak Pinkan gitu. Tapi ada juga orang yang, ih kok donat kayak gini sih, kayak roti goreng misalnya gitu ya. Jadi itu makanan itu balik lagi selera. Jadi apapun makanannya, kalau menurut gue sih kurang pantas untuk mengklaim kalau makanan itu 10 kali lebih enak dibandingkan makanan-makanan yang lain gitu ya. Mungkin saran dari gue ya balik lagi, apapun itu harusnya bisa diterima dengan lapang dada dan untuk perbaikan kedepannya supaya lebih sukses lagi gitu.